Ayo, segera download Quran Tadabbur, tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para pemirsa, para ikhwan, para akhwat, kawan-kawan di Oman ya, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di Muscat dan yang lainnya. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang ateisme atau ateisme dan bentuk-bentuknya, sebab-sebabnya serta syubhat-syubhat yang disampaikan oleh mereka, orang-orang yang mengingkari adanya Tuhan. Pembahasan ini tentunya menjadi lebih urgen tatkala kita berada di zaman sekarang yang di mana media sosial tersebar dengan begitu mudah informasi ya. Ledakan informasi di berbagai macam media sosial, internet dan yang lainnya yang semua meletakkan syubhat-syubhat dan semua menyeru kepada pemikirannya. Ya, baik orang-orang Islam maupun orang-orang kafir ya. Ahlus sunnah, ahlul bidah dan juga orang-orang ateis, mereka juga meletakkan pemikiran-pemikiran mereka dan menyebarkannya. Sehingga sebagian remaja-remaja kaum muslimin yang berinteraksi dengan mereka atau membaca tulisan-tulisan mereka akhirnya terpengaruh ya, dan ini kenyataan pahit yang terjadi ya. Sampai saya ketemu dengan guru saya, Syekh Saleh Sindi, Profesor Saleh Sindi, hafizahullah taala. Beliau menyatakan dulu tidak ada yang menyangka di Arab Saudi akan masuk pemahaman ateis ya. Tidak ada yang menyangka ya. Karena kita tahu bahwasanya di Arab Saudi negara sunnah, kemudian ilmu tersebar di mana-mana. Tapi ternyata tidak semua pemuda hadir dalam pengajian ilmu. Ya, banyak pemuda yang kemudian melanglang buana, kemudian berjalan-jalan di dunia maya, ya, sehingga akhirnya mereka melihat hal-hal yang menurut mereka menarik, apalagi sesuatu yang baru seperti dalil tidak adanya Tuhan, ya. Kemudian mereka pun baca dan akhirnya mereka terjebak dengan syubhat-syubhat orang-orang ateis. Dan ini kenyataan pahit yang terjadi. Jadi ateisme bukan cuma dikhawatirkan di negara-negara Eropa, bahkan negara-negara Islam juga mulai masuk. Tentu tinggal konsentrasinya mana yang banyak, kuantitasnya ya, sedikit atau banyaknya. Dan terutama sekarang kita di tanah air ya, baru-baru ini mulai rame-rame tentang isu-isu komunisme ya. Yang kita tahu komunis dia bukanlah ateis, tetapi disokong atau diprakarsai oleh tokoh ateis, yaitu Karl Marx. Marxisme seorang ateis yang dia menyeru kepada sosialis, anti kapitalis, yang praktik dari sosialis tersebut adalah bentuk komunis ya. Sehingga timbullah kebencian terhadap agama karena praktek sosialis atau komunis ini akan bertentangan dengan ajaran-ajaran agama manapun, terutama agama Islam. Sehingga meskipun komunisme bukanlah ateisme, tetapi diprakarsai, dipelopori oleh seorang ateis, Karl Marx. Dan ajaran-ajaran komunisme akhirnya akan bisa mengantarkan kepada ateisme ya. Akhirnya seorang waspada. Kita tidak mengatakan seluruh komunis berarti ateis, enggak, itu enggak benar juga ya. Karena ada tokoh-tokoh komunis yang mungkin mereka agamis ya, tetapi ajaran tersebut lama-lama mengantarkan kepada kebencian terhadap agama, anti terhadap syariat, dan akhirnya anti kepada agama, dan akhirnya terjerumus pada pengingkaran terhadap adanya Tuhan. Dari sini kita insyaallah belajar tentang ateis ya, dari bab araftu syarra la li syarri walakin li tawaqqihi man lam ya'rif syarra min al khair yaqa fihi. Aku mengenal keburukan untuk menjauhinya, bukan untuk meyakininya. Ya, barang siapa yang tidak mengenal keburukan bisa jadi terjerumus dalam keburukan tersebut. Baik. Tentunya bahasan ini namanya orang ateis biasanya orang-orang yang ilmuwan, fisikawan ya, atau ahli biologi kayak ahli-ahli yang lainnya, sehingga biasanya syubhat-syubhat mereka anggap adalah syubhat-syubhat yang
ilmiah yang bisa mereka pegang, tentunya kita butuh konsentrasi untuk membantah syubhat-syubhat mereka. Oleh karenanya saya sampaikan kepada para ikhwan, para akhwat yang belum makan siang dulu ya. Biar konsentrasi untuk mendengar apa yang bisa disampaikan. Baik. Kita sampaikan bahwasanya hukum asal manusia adalah teism, yaitu percaya adanya Tuhan. Ya, ini sudah kita jelaskan, kita singgung. Manusia pada asalnya percaya pada Tuhan. Ditinjau dari mana? Dari sisi mayoritas. Kebanyakan manusia semuanya percaya kepada Tuhan. Kemudian dari sisi penjelajahan alam dunia ini, orang kemana-mana, berbagai macam masyarakat, dari berbagai macam abad, dari berbagai macam kurun generasi, semuanya tempat berbagai macam suku, pasti ada tempat ibadah. Pasti ada tempat ibadah, tempat penyembahan terhadap Tuhan. Entah Tuhan yang mereka sembah siapa, tapi rata-rata manusia dengan berbagai macam etnis, dengan berbagai macam suku, dengan berbagai macam tempat, berbagai macam abad dan generasi, pasti ditemukan tempat adanya kuil atau tempat ibadah, mau masjid, mau gereja, mau apa, mau nyembah apa, kayak yang penting mereka percaya adanya pencipta. Ya. Jadi menunjukkan percaya ada Tuhan adalah hukum asal kepada manusia. Adapun meragukan adanya Tuhan atau tidak adanya Tuhan adalah perkara yang baru, dan ini mulai muncul sekitar abad ke-18. Abad tersebut di puncak-puncaknya dan munculnya banyak di Eropa, terutama di Prancis, kemudian di Inggris, ya. Karena disitulah puncak-puncaknya kekuatan atau politik dipegang oleh pihak gereja, Rijalul Kanisah, yaitu benar-benar orang-orang gereja memegang kekuasaan, dan hukum-hukum gereja memiliki diskriminasi sehingga hanya menguntungkan pihak-pihak gereja. Ya. Kemudian juga muncul pernyataan dari para pendeta atau para pastor dan yang lainnya yang berbicara tentang hukum-hukum fisika yang ternyata bertentangan dengan apa yang ditemukan oleh para ilmuwan. Sehingga kita dapati sebagian ilmuwan menyatakan begini bertentangan dengan Injil atau Bible, akhirnya mereka ditangkap, bahkan di antara mereka ada yang dibunuh, ada yang suruh bertobat. Ini terjadi di zaman-zaman tersebut. Sehingga gejolak menentang adanya hukum gereja yang notabene hukum agama menurut mereka semakin kuat, semakin kuat. Maka itulah mulai landasan munculnya pemikiran ateis, ya, dimulai dengan hal-hal tersebut, ya, hal tersebut. Tapi saya ingin menyampaikan bahwasanya hukum asal manusia seluruhnya sampai sekarang, bahwasanya hukum asal manusia percaya adanya Tuhan. Ya. Dalilnya terlalu banyak, nanti akan sudah pernah kita sampaikan, ya, bahwasanya doa dikabulkan, ya, kemudian banyaklah hal, ya, banyak hal menunjukkan bahwa Tuhan itu ada. Maka adapun ateis adalah hal yang baru, suatu yang tarik, yaitu yang datang menyelisihi hukum asal, ya. Adapun macam-macam ateis, ya, model-model ateis. Atau bahasa Arab namanya ilhad. Ilhad. Ada beberapa, ya. Pertama namanya deism, ya. Kemudian namanya ateis. Ya. Nanti ada namanya, saya nggak tahu lagi istilah-istilahnya, ya. Namanya la adriyah. Allah adriyah. Coba nanti dicari istilah bahasa Inggris, ya. Ini semua istilah bahasa Inggris, ya. Nanti ada istilahnya lagi, ketidakpedulian, ya. Ini mazhab-mazhab dalam pengingkaran Tuhan. Adapun ateisme kalau dalam bahasa Arab namanya ar-rububi. Apa maksudnya? Adalah menyatakan
bahwa Tuhan ya setelah mencipta meninggalkan ciptaannya ya. Ibarat tukang jam bikin jam, setelah itu jamnya berjalan secara otomatis. Ini namanya deism. Ateism artinya menolak Tuhan ya. Menolak adanya Tuhan. Atau pencipta ya. Dan ini ada dua model ya. Ada namanya al-ilhadul qawi atau strong atheism. Adanya al-ilhad al-dhaif atau weak atheism. Apa bedanya antara ilhadul qawi dengan ilhad dhaif? Ilhadul qawi mengatakan kami punya dalil, kami punya argumen bahwa Tuhan tidak ada. Adapun al-ilhad dhaif, dia mengatakan kami belum punya argumen bahwa Tuhan itu ada. Tuhan itu ada ya. Perhatikan di sini yang satu mengatakan kami punya argumen Tuhan tidak ada, yang satu mengatakan kami belum punya argumen bahwa Tuhan itu ada. Tapi kedua-duanya menolak adanya Tuhan. Agnosticism atau la adriyah artinya dia mengatakan kami tidak tahu, abstain ya istilahnya, tidak tahu Tuhan ada atau tidak ada. Menurut mereka, dalil yang menyatakan Tuhan ada tidak kuat, dan dalil yang menyatakan argumentasi sama Tuhan tidak ada juga tidak kuat, yaitu kami tidak tahu. Ini orang bingung. Ketidakpedulian maksudnya apa? Kami tidak peduli, kami enggak ngurusin Tuhan mau ada atau tidak ada. Ini kira-kira secara sederhana model-model ateis yang ada di alam semesta. Ada beberapa model lagi, tapi secara umum inilah model-model yang ada. Ya, kita perhatikan di sini deism atau rububi menyatakan bahwa Tuhan setelah mencipta meninggalkan ciptaannya. Jadi ini dia anti agama ya, anti agama. Dia percaya ada Tuhan, tapi dia anti agama. Dia mengatakan agama itu hanyalah. Jadi kalau kita yang theism, yang mengatakan Tuhan itu ada, bahwasanya Tuhan di antara rahmatnya Tuhan mengirim Rasul, wahyu untuk membimbing makhluknya, manusia. Adapun menurut theism, dia anti agama. Kita mengenal Tuhan hanya dengan alam semesta. Kata mereka, mengenal Tuhan cukup dengan akal dan mengamati alam semesta. Cukup. Alam semesta ya. Alam semesta. Tidak perlu adanya utusan Tuhan, tidak perlu. Utusan Tuhan apalagi wahyu. Apalagi wahyu, ya. Ini sebenarnya, keyakinan seperti ini mulai diungkapkan oleh orang-orang liberal. Orang liberal saya dapati mereka mengatakan kita ini manusia punya hak hurriyah tama, itu kebebasan liberal, ya. Dan di antara kebebasan yang paling utama adalah kebebasan masalah Tuhan. Jadi Tuhan tidak ikut campur
Sudahlah, ngapain Tuhan ikut campur urusan manusia ya. Itu mau punya Tuhan, mau enggak punya Tuhan, mau agama apa, Tuhan tidak ikut campur, itu dia. Sama seperti mereka ketika menghalalkan zina, menghalalkan homoseksual, mereka mengatakan ngapain Tuhan ikut urus campur urusan tetek bengek seperti masalah sekskologi, ngapain Tuhan ikut campur. Itu sebenarnya seperti deism ya. Tuhan tapi Tuhan tidak ada fungsinya. Tuhan tidak ada fungsinya ya. Saya katakan lagi, kenapa muncul deism ini? Di sini disebutkan sejarahnya. Dibawa oleh dua tokoh. Yang pertama namanya Voltaire dari Prancis yang abad ke-8, dimiliki Thomas Paine ya. Ya, di sini tokohnya adalah dan satu dari Perancis, satu dari Britania. Ini dari Perancis, ini dari Britania, dari Inggris. Kenapa muncul ini Thomas Paine dan Voltaire ya? Karena mereka menghadapi al-waqi' al-mu'lim, yaitu kondisi yang mengenaskan. Mereka hidup di zaman keemasan pihak gereja yang luar biasa yang melakukan kezaliman. Semua pajak, gereja bikin pajak, kemudian bikin peraturan. Semua yang menguasai adalah rijaluddin, rijal kanisah, para tokoh-tokoh gereja. Tadi. Yang kedua, munculnya ilmuwan yang menemukan hukum-hukum alam, hukum-hukum fisika yang bertentangan dengan apa yang dicatat oleh gereja. Seperti Galilei yang mengatakan bahwasanya misalnya alam mengitari bumi atau bumi mengitari alam, yang menurut mereka bertentangan dengan pernyataan Injil, maka dipanggil. Sebagian mereka dibunuh. Sehingga timbul gejolak yang luar biasa, diskriminasi yang luar biasa, menguntungkan pihak gereja, memudaratkan masyarakat. Sehingga mereka menganggap itu semua yang ditulis oleh pihak-pihak gereja, Injil, Bible, itu semua omong kosong. Itu hanyalah penipuan dilakukan oleh orang-orang agamis dalam rangka untuk membodohi orang-orang yang tidak agamis ya. Belum lagi ada yang tidak masuk akal, banyak yang tidak masuk akal. Contoh seperti Tuhan diutus kemudian menebus. Masa Tuhan mengutus anaknya? Kok Tuhan tidak bisa menolong anaknya sehingga harus disalib misalnya? Banyak hal yang tidak masuk logis mereka, seperti contoh pembaptisan, contoh masalah ibadah-ibadah yang aneh-aneh yang kalau kita jelaskan sangat panjang, tapi intinya mereka mendapati hal-hal yang secara logis tidak logis dari sisi akidah dan dari sisi penerapan hukum juga tidak logis, diskriminasi dan yang lain, sehingga mereka menganggap bahwasanya Tuhan ada, secara logika mereka Tuhan ada, tetapi Tuhan tidak mengirim utusan. Tuhan tidak mengirim rasul, Tuhan tidak menurunkan kitab suci. Sudah, Tuhan selesai ciptakan, selesai tugasnya. Seperti tukang jam, kemudian membuat jam jalan sendiri. Dan pemikiran ini ada, dan saya katakan ada, sampai sekarang masih ada. Dan secara tidak langsung tadi saya katakan diucapkan oleh orang-orang liberal yang mereka mengatakan seperti tadi, tatkala mereka menghalalkan homoseksual, kata mereka, ngapain Tuhan ngurusin masalah ecek-ecek, masalah kemaluan dan yang lainnya. Ini bukan urusan Tuhan. Nanti ketika masalah keyakinan akidah, kata mereka hurriyah akidah, liberal tentang keyakinan, kata mereka ngapain Tuhan urusin tentang orang bebas mau beri keyakinan apa, mau keyakinan Tuhan ada atau tidak, mau agama apa, terserah. Ini seakan-akan Tuhan tidak mau ikut campur. Inilah namanya deism, Taib. Ini yang pertama. Kemudian yang ini tentunya yang kedua, ateisme, yang ketiga la adriyah. Ini juga banyak pengikutnya. Ya, saya ditanya 2 kali oleh kawan-kawan, saudaranya menganut aliran ini. Kami tidak tahu Tuhan ada atau tidak ada. Ya. Kata mereka dalil argumentasi yang mengatakan Tuhan ada tidak kuat, dan argumentasi yang mengatakan Tuhan tidak ada tidak kuat. Jadi mereka dalam kondisi keraguan, tidak ada kepastian. Dan sebenarnya pemahaman syak atau itu dibawa oleh orang-orang filsafat, ya. Tetapi mereka memandang syak dalam segala hal. Mau sesuatu tidak ada yang absolut, semuanya nisbi, semuanya relatif, tidak ada yang absolut. Bahkan dalam masalah ketuhanan juga tidak ada yang absolut. Tapi kalau pemahaman ini la adriyah khusus tentang masalah
Tuhan. Ya, lainnya mungkin absolut, tapi kalau masalah Tuhan kata mereka tidak jelas. Ini juga ada, dan yang ini tentunya yang tidak peduli ya. Mau nggak ngurusin Tuhan atau tidak, nggak ada urusan. Taib. Sekarang kita beralih kepada ateisme, menolak adanya Tuhan atau pencipta. Tadi saya sudah sebutkan ada strong atheism dan weak atheism. Strong atheism meyakini, kata mereka, kami punya argumentasi bahwasanya Tuhan tidak ada. Adapun satunya mengatakan kami belum punya dalil bahwa Tuhan itu ada. Yang ini jarang diungkapkan oleh ateisme, orang-orang ateis zaman sekarang. Orang-orang ateis zaman sekarang jarang mengungkapkan, karena ini bentuk menyerang langsung kepada orang-orang agamis. Ada dalil Tuhan tidak ada, dan ini kasar. Kebanyakan mereka menyampaikan dengan ini, bahwasanya kami belum ada dalil bahwasanya Tuhan itu ada, sehingga kami kepada hukum asal Tuhan tidak ada. Ya. Kenapa kamu meyakini Tuhan tidak ada? Karena belum ada dalil yang menunjukkan Tuhan itu ada. Argumentasi yang disampaikan oleh orang-orang Tuhan ada tidak cukup bagi kami untuk meyakinkan kami bahwasanya Tuhan itu ada. Oleh karenanya kebanyakan mereka begini modelnya. Kebanyakan ateis sekarang ini kebanyakan dengan mazhab ini, al-ihad al-dhaif ya. Kami belum punya argumen bahwasanya Tuhan itu ada. Baik, habis ini kita jelaskan tentang macam-macam ateis, tolong dihapus. Kiri dikit biar bisa difoto. Di zoom lagi, dibesarin nggak bisa? Dibesarin. Ke sana. Mundur dikit. Oke, hop, udah. Tapi teman-teman mungkin yang mau foto sebentar silakan ya. Taib, tolong dihapus. Adapun tadi yang deism maka kita bantah dan kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ya menciptakan segala sesuatu dengan tujuan ya, tidak mungkin jangankan Tuhan ya, sederhananya jangankan Tuhan, manusia saja kalau melakukan sesuatu yang asal-asalan maka tercela ya. Maka itu adalah tercela. Adapun Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu pasti dengan tujuan. Adapun dibiarkan begitu saja ini seperti untuk manusia saja tercela ya. Apalagi pencipta alam semesta. Afa hasibatum annama khalaqnakum abatsa wa annakum ilaina la turja'un. Apa kalian menyangka bahwasanya kami menciptakan kalian hanya sekedar sia-sia saja ya, bermain-main ya. Annakum ilaina la turja'un, sementara kalian merasa tidak akan dikembalikan kepada kami ya. Di antara tokoh ilhad dhaif yang tadi kita sebutkan weak atheism yang mengatakan kami tidak menemukan dalil bahwasanya Tuhan itu ada, seorang bernama Victor Stenger ya. Victor Stenger yang dia wafat 2014, baru-baru dia wafat ya. Dia ahli fisika. Dia menulis judul buku yang judulnya God the Failed Hypothesis, How Science Shows the God Does Not Exist ya. Itu bahasa Inggrisnya, mungkin saya tidak tahu bacanya kayak apa, tapi intinya Tuhan suatu hipotesa yang gagal. Ya, Tuhan adalah suatu hipotesa yang gagal. Bagaimana sains membuktikan bahwasanya Tuhan tersebut tidak eksis lagi. Tuhan tidak ada. Jadi dia membantah adanya Tuhan dengan sains ya. Bahwasanya hipotesa tentang adanya Tuhan adalah hipotesa yang gagal, kata dia ya. Baik, adapun macam-macam ateis berdasarkan sebabnya ada 3 ya. Kita akan sebutkan.
Yang pertama adalah al-ilhad al-atifi. Ilhad al-atifi, yaitu ateis perasaan. Apa ateis baper ya kalau bahasa kita. Baik. Yang kedua al-ilhad al-aqli. Ateis aklani. Kemudian yang ketiga ilhad asyahwani, yaitu ilhad karena hawa nafsu. Baik, ini kita boleh 1, ya, 2, 3, ya. Nanti yang nomor 2 kita bahas yang terakhir. Yang pertama dulu al-ilhad asyahwani, al-ilhad asyahwani. Ini diantara sebab timbulnya ilhad atau ateis, ingin bebas ya, ingin bebas menyalurkan hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu ya. Mereka merasa bahagia dengan bebas melampiaskan hawa nafsu. Menurut mereka, agama hanyalah mengekang mereka, mengekang dan membatasi mereka. Jadi kalau mereka percaya ada Tuhan, setiap mereka bermaksiat mereka gelisah, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Berzina, ini enggak boleh. Minum khamar, waduh haram. Gelisah. Tidak lepas dan bebas ya. Ya, tidak lepas dan bebas. Ya, mau ini, mau anu, mau minum khamar, mau berzina, mau homoseksual, mau apa, mau bebas, mau telanjang bulat, mau apa terserah. Mau apa namanya, morfin dan yang lainnya. Dan mereka syariat ini hanya membatasi, menghalangi. Syariat hanya menghalangi sehingga ya udahlah, daripada Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada. Sudah mereka bebas lepas dan senang-senang aja tidak ada Tuhan. Ini namanya al-ilhad asyahwani. Ya, ini adalah ateis bahlul ya. Ini ateis goblok ya. Tidak ada ilmiah sama sekali. Ini ateis orang-orang ateis bahlul ya. Ya, hanya ikut hawa nafsu ya. Dan ada model-model seperti ini, dan saya katakan bahwasanya ateis banyak ya, di Eropa banyak ya. Jadi saya sudah pernah sampaikan bahwasanya ada kawan-kawan yang tinggal di Eropa, mereka bertanya kepada saya, "Ustaz, bagaimana hukum makan potongan sembelihan orang-orang Belanda misalnya?" Saya bilang, "Kalau mereka ahlul kitab boleh." Kata mereka, masalahnya mereka bukan ahlul kitab, Ustaz. Mereka KTP-nya Nasara, tapi keyakinannya ateis ya. Keyakinannya ateis, mereka tidak percaya adanya Tuhan. Enggak pernah ke gereja, enggak pernah bicara Tuhan. Kalau ngomong Tuhan tidak ada. Mereka hanya hidup dengan melampiaskan hawa nafsu. Pokoknya hari Senin sampai Jumat kerja keras. Jumat malam, Sabtu sampai Ahad surga. Ke bar, diskotik, itu kerjaan mereka. Hari paling berat hari Senin, kerja lagi sampai hari Jumat, habis itu pulang, pergi ke diskotik, pulang kayak orang teler. Sampai ketemu dengan sebagian kawan-kawan yang kerja naksi, mereka bilang, "Waduh, Ustaz, lihat mereka tuh kasihan banget ya, orang-orang bule itu. Kalau sudah hari Sabtu Ahad, Sabtu Minggu, sudah mereka melampiaskan syahwat mereka, pulang seperti hewan teler, tidak terhina, ya seperti itulah kondisi mereka. Mereka ingin mencari kebahagiaan, tapi mereka dalam penderitaan. Kasihan. Jadi sebab mereka menjadi ateis karena tidak ingin terkekang dengan syahwat mereka yang menurut mereka agama hanyalah menghalangi. Kemudian yang kedua, atau yang ketiga yang kita ingin bahas adalah ilhad al-atifi. Ilhad al-atifi ini kebanyakannya muncul kenapa? Karena tidak beriman dengan konsep takdir. Karena tidak beriman dengan konsep takdir.
Ini tentunya kawan-kawan kalau ingin mengerti lebih dalam harus belajar tentang masalah takdir inda ahli sunnah wal jamaah. Takdir menurut ahli sunnah wal jamaah kita sudah bahas ya, bahwasanya secara sederhana saya ingin sampaikan saja bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menghendaki adanya keburukan dan ada kebaikan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rukun iman yang keenam, al-iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Apa maksudnya Allah beriman kepada takdir baik yang buruk? Saya sederhana gini ya. Jadi langsung aja pada intinya. Ini Allah Subhanahu wa taala menciptakan kebaikan dan keburukan. Kita beriman kepada al-qadar, ya al-qadar khairuhu wa syarr bil qadar khairihi wa syarrihi. Ini khairihi, ini syarrihi. Qadar yang baik dan qadar yang buruk ya. Artinya dalam iman kepada takdir, Allah menghendaki kebaikan dan Allah menghendaki keburukan. Timbul pertanyaan, kenapa Allah menghendaki keburukan? Kenapa? Ya. Jawabannya, karena di balik keburukan ini ada maslahat. Ya. Jawabannya di balik keburukan ini ada kemaslahatan. Ini sederhananya lah ya. Ya Allah menciptakan iblis karena ada banyak maslahat ya. Logika sederhana, jadi Allah mengatakan contohnya dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah menciptakan keburukan dan kerusakan daratan di lautan. Buat apa? Untuk memberi hukuman kepada manusia akibat perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, semoga mereka sadar. Jadi Allah kasih musibah, Allah bikin bencana, tujuannya apa? Tujuannya agar mereka sadar. Dhaharul fasadu. Contoh ya. Ini contoh, Allah ciptakan al-fasad. Contoh. Contoh. Allah cipta al-fasad. Al-fasad itu kerusakan. Ya, di atas kata Allah, dhaharul fasadu fil barri wal bahri. Allah ciptakan kerusakan. Padahal Allah tidak suka al-fasad. Dalam ayat ini Allah mengatakan wallahu la yuhibbul fasad. Allah tidak suka dengan kerusakan. Tapi tujuannya apa? La'allahum yarji'un. La'allahum yarji'un kata Allah dalam surat Ar-Rum ya. Yarji'un. Agar mereka sadar. Nah, perhatikan di sini. Ditinjau dari kerusakan ini adalah takdir qadar yang buruk. Qadar yang buruk. Ditinjau dari tujuan atau akibat, maka ini adalah kebaikan. Perhatikan, ini adalah kebaikan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala ada namanya at-takdir, ada namanya qadar, atau ada namanya ini ya, ini disebut dengan makhluk Allah ya. Perbuatan yang menghasilkan tujuan yang baik, perbuatan Allah menghasilkan tujuan yang baik. Ini sederhana dengan takdir, maka dari sini kita tahu bahwasanya semua perbuatan Allah baik. Dari sini kita tahu semua perbuatan Allah baik. Semua perbuatan Allah baik. Allah itu baik. Kenapa baik? Karena hasilnya baik. Karena meskipun
ciptaannya buruk, makhluknya buruk, tapi hasilnya baik. Nah, saya kasih contoh sederhana lagi, logika dokter. Ada orang sakit, dia terkena racun di kaki, maka dokter baik, dokter sayang, ini kaki harus diamputasi. Makanya dokter potong kakinya, terpotongnya kakinya itu buruk, karena tubuhnya jadi tidak sempurna, jadi cacat. Tetapi di balik dari pemotongan kakinya itu ada kebaikan. Ada kebaikan. Nah, kita katakan dokter ini baik. Dokter ini perbuatannya baik. Dia mengoperasi memotong kaki itu perbuatan baik. Meskipun pemotongan tersebut ditinjau dari tubuh yang sempurna menjadi tidak sempurna adalah buruk. Sama, Allah menciptakan kerusakan di atas muka bumi dan di daratan agar orang-orang sadar, kata Allah Subhanahu wa taala. Ditinjau dari kerusakan, Allah tidak suka dengan kerusakan. Allah mengatakan wallahu la yuhibbul fasad. Ini qadar yang buruk. Tapi ditinjau dari perbuatan Allah mentakdirkan ini, maka itu baik. Kenapa? Karena hasilnya adalah baik, ya. Nah, ini logika yang ingin kita sampaikan, logika takdir tentang masalah ilhad al-atifi, ya, karena banyak pembahasan di sini, ya. Taib, kita kembali kepada ilhad al-atifi. Saya ulangi lagi logikanya. Perhatikan, ikhwan akhwat. Allah di antara iman adalah iman kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Yang baik enggak ada masalah. Tapi orang bermasalah, kenapa Allah mentakdirkan yang buruk? Kenapa ada musibah? Kenapa ada bencana? Kenapa ada iblis? Kenapa ada macam-macam, ya? Kita bilang di balik keburukan itu ada kemaslahatan, ada kemaslahatan. Jika ditinjau dari keburukan memang buruk, tapi ditinjau dari hasilnya, maka perbuatan Allah baik. Perbuatan Allah menciptakan keburukan ini demi mendapatkan kemaslahatan yang baik, itu adalah perbuatan baik. Contoh dalam firman Allah dalam surat Ar-Rum, kata Allah, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri. Bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un." Allah menciptakan kerusakan di daratan lautan. Buat apa? Untuk menegur manusia akibat perbuatan mereka, la'allahum yarji'un, agar mereka sadar. Ditinjau dari kerusakan yang Allah buat, musibah di daratan lautan, buruk. Tapi ditinjau dari tujuannya, mereka sadar itu baik. Maka ini namanya qadar yang buruk, dan itu makhluk-makhluk Allah. Tetapi ditinjau dari tujuan atau akibat, maka adalah kebaikan. Nah, perbuatan Allah menciptakan keburukan ini adalah perbuatan yang baik. Dari sini kita mengatakan semua perbuatan Allah itu baik. Karena meskipun ciptaan atau makhluknya buruk, tapi hasilnya baik. Sederhananya logika dokter. Dokter itu mengamputasi kaki orang, kaki dari sempurna menjadi terpotong itu buruk. Tetapi perbuatan dokter yang motong kaki tersebut itu perbuatan yang baik. Itu sederhana. Nah, sekarang kita kembali kepada ilhad al-atifi. Mereka tidak beriman dengan konsep takdir. Mereka selalu punya pertanyaan, kenapa Allah buat keburukan? Kenapa Tuhan menciptakan keburukan? Kenapa ada orang jahat? Kenapa ada iblis? Kenapa ada ini? Kenapa ada bencana? Kenapa ada Kenapa saya miskin? Ya, Tuhan nggak ada. Kalau Tuhan ada, Tuhan kan Maha Pengasih. Kenapa Tuhan jadikan saya miskin? Kenapa Tuhan jadikan saya cacat? Kenapa? Semuanya baper, perasaan yang akal mereka tidak sampai pada logika takdir, ya. Logika takdir. Ya, maka para ulama membantah bahwasanya, terus kamu maunya gimana? Kata dia, kami maunya ya Tuhan itu ya kasih kita semua senang. Kita semua senang. Semuanya apa yang dia inginkan terpenuhi. Itu baru Tuhan ada. Ya, kalau kita ada yang sakit, ada yang miskin, ada yang berarti Tuhan enggak ada. Logika sederhana. Bagaimana bantahnya kita bilang? Tuhan ya punya aturan tatkala menciptakan alam semesta. Tuhan punya tujuan adalah untuk menguji manusia. Jawaban baik. Yang pertama ya sudah kita bahas, yaitu bahwasanya keburukan yang Allah ciptakan ada maslahatnya di balik itu. Sederhana. Kenapa Allah ciptakan iblis? Lihat bagaimana banyaknya kemaslahatan yang Allah timbulkan dengan adanya iblis. Dengan adanya iblis, maka Allah bisa tunjukkan, Allah bisa menciptakan dua hal yang kontradiktif. Allah ciptakan iblis, ciptakan Jibril. Allah ciptakan Musa, Allah ciptakan Fir'aun. Allah ciptakan Muhammad, Allah ciptakan sallallahu alaihi wasallam, ciptakan Abu Jahal.
Allah ciptakan neraka, Allah ciptakan surga. Allah ciptakan iblis, Allah ciptakan malaikat Jibril. Ya. Ada neraka, ada surga. Ini gara-gara ada iblis. Lihat, gara-gara ada iblis, ya, ada namanya ibadah yang agung, bertobat kepada Allah. Kalau nggak ada iblis, nggak ada orang maksiat, nggak ada tobat. Ya. Dengan adanya, jadi di balik contoh sederhana, di balik ciptaan Allah ada iblis, banyak maslahat. Para ulama menyebutkan kemaslahatan diciptakan iblis. Memang iblis buruk, tapi di balik penciptaan iblis ada banyak kemaslahatan. Ya. Jadi ini tadi kita punya keyakinan tentang Allah. Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Tapi di balik keburukan itu pasti ada kebaikan. Nah, kebaikan yang ada di balik keburukan, terkadang tidak bisa kita pahami. Terkadang masuk logika kita, terkadang tidak masuk logika kita. Ya, contoh seperti kisah Nabi Yusuf alaihissalam dari berbagai macam keburukan, kemudian dilempar ke saudaranya di sumur, kemudian dijual jadi budak, di penjara, akhirnya menjadi seorang menteri. Itu semua keburukan, rentetan keburukan, tapi ujungnya adalah kebaikan. Jadi jawaban kita sederhana, kenapa Tuhan menciptakan keburukan? Jawabannya keburukan yang Allah ciptakan, ada maslahat di balik itu. Yang kedua, bantahannya kita mengatakan dengan adanya keburukan, ya, diketahui kebaikan. Bagaimana Anda bisa memahami makna rahmat, sayang kalau tidak ada, ya, tahu rahmat, cinta, kecuali kita paham ada benci. Kalau semua rahmat, semua nggak ada benci, kita nggak ada nama rahmat. Dari mana ada tahu laki-laki perempuan? Karena ada perempuan kita tahu laki-laki. Dari mana tahu perempuan? Karena laki-laki. Kalau semua laki-laki tidak ada namanya laki-laki. Tidak perlu ada penamaan laki-laki karena semua laki-laki. Maka dengan adanya keburukan kita tahu nilai kebaikan. Ini di antara maslahat yang Allah munculkan dengan adanya Allah menciptakan keburukan. Banyak hal, ya. Kemudian yang ketiga, ya, memang Allah menciptakan manusia untuk diuji. Memang tujuan Allah untuk apa? Menguji manusia. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Tuhan memang niatnya untuk menguji. Ya kalau tidak semuanya nikmat, enggak ada kesulitan, enggak ada ujian, ya. Bagaimana mau sabar kalau enggak ada kesusahan? Enggak ada kesusahan. Bagaimana orang mau dikatakan bersabar? Orang ini mulia karena sabar. Gimana mau sabar kalau enggak ada kesulitan? Memang Allah menciptakan manusia untuk diuji. Contoh lagi bahwasanya dengan adanya keburukan berlaku hukum sebab akibat. Orang kalau malas enggak berhasil, kalau rajin berhasil, kalau berusaha ada hasilnya, kalau berbuat baik. Tapi kalau enggak ada keburukan, ya sudah, enggak perlu. Semua orang bebas dengan apa yang diinginkan. Bebas dengan apa yang diinginkan, itu baru ada Tuhan diayakan. Saya mau apa saja, harusnya Tuhan kasih. Kalau Tuhan enggak kasih apa yang saya miliki, berarti Tuhan tidak ada. Ya. Kalau semua orang mendapatkan apa yang dia miliki, enggak ada berlaku sebab akibat. Tinggal ngomong saja semua ada, enggak ada berlaku sebab akibat. Ya. Jadi dengan adanya keburukan berlakulah hukum sebab akibat. Kemudian yang kelima, kita tantang kepada mereka, bisakah ada suatu alam secara logika yang semua nyaman, ya, terpenuhi kehendaknya? Taib, kita bicara, kita perlu ada namanya suatu yang buruk. Contoh, kita mau makan hewan harus disembelih. Oh, ini buruk, hewan disembelih. Terus kita memakan hewan. Ya. Kita mau jadi bos, harus ada anak buah. Kalau enggak ada anak buah, semua jadi bos, terus siapa yang mau disuruh? Terus gimana? Ente tidak suatu alam yang semuanya seperti itu. Bahkan di surga saja Allah ciptakan para pembantu-pembantu. Allah ciptakan selir-selir, Allah ciptakan pembantu-pembantu. Allah ciptakan hewan yang bisa dimakan. Di surga saja demikian. Apalagi menghayalkan di bumi, semua yang kita inginkan terpenuhi, tidak ada satupun yang diperintah. Gimana? Terus bagaimana mau hidup di alam seperti itu? Mau bagaimana? Ya. Seakan-akan Anda mau jadi Tuhan di alam tersebut, jadi maunya mengatur alam semesta. Jadi sebenarnya mimpi mereka ingin menjadi Tuhan di bumi. Kalau kami nggak bisa jadi Tuhan, tidak ada Tuhan. Jadi seakan-akan mereka berkata, syarat adanya Tuhan, saya harus jadi Tuhan. Apa yang saya inginkan semua terpenuhi. Jadi intinya kita bilang tidak demikian. Kita punya konsep
takdir, Allah Subhanahu wa taala menguji, dan insyaallah kalau seorang lulus ujian dia akan masuk ke surga dengan kenikmatan yang tanpa batas sesuai dengan aturan Tuhan ya. Ini namanya ilhad al-atifi ya. Taib. Terakhir kita akan bahas ilhad al-aqli. Tolong dihapus. Taib, yang terakhir akan kita bahas adalah ilhad al-aqli. Ateis aklani ya. Ada dua. Yang pertama ateis falsafi, kemudian ilmi. Adapun ilhad yang falsafi, maksudnya apa? Maksudnya ateis tersebut muncul karena filsafat pemikiran semata. Adapun ateis ilmi yaitu ateis yang muncul karena menganggap agama bertentangan dengan sains ya. Ya, dengan sains dan teknologi ya. Taib. Adapun ateis muncul karena filsafat, ada beberapa tokoh yang terkenal seperti di antaranya yang pertama namanya susah semua ini nama-nama, di antaranya Friedrich Nietzsche ya. Saya tuliskan, siapa tahu Anda bisa cari di internet nanti. Coba namanya Friedrich. Niat nanti kalau tulis di Google insya Allah keluar ya, mirip-mirip. Terus sebelumnya ada yang namanya Feuerbach. Itu namanya Karl Marx. Baik. Ini semua tokoh-tokoh ateis dengan filsafat tertentu ya. Friedrich, ini semua muncul akibat apa? Ini akibat ketidakpuasan dengan hukum-hukum gereja. Jadi mereka ini asalnya adalah Nasara ya. Asalnya Nasara kemudian muncul ya. Adapun ini munculnya banyaknya di Eropa ya. Jadi di Jerman ya. Ludwig Feuerbach ya tahun 1872 wafatnya, Karl Marx 1883 ya, ini apa namanya berasal dari Eropa ya. Adapun bedanya Feuerbach sama
Karl Marx, Feuerbach, dia mengatakan bahwasanya Tuhan adalah hasil pemikiran manusia. Jadi logika dia, manusia itu ya tatkala mereka menghadapi masa-masa sulit, sehingga mereka menghayalkan tentang suatu tokoh yang mereka agungkan. Sehingga akhirnya mereka menghayalkan ada yang namanya Tuhan, suatu yang tempat mereka bersandar. Padahal tidak ada, Tuhan itu ada, cuma hanya sekedar logika mereka sehingga mereka punya pegangan, gampangannya demikian. Sehingga Tuhan itu adalah hasil pemikiran manusia sendiri. Ya. Sehingga mereka menghayalkan bahwasanya ada Tuhan namanya Allah, ada Tuhan namanya Yesus, ada Tuhan namanya ini. Sebenarnya tidak ada. Ya. Sehingga mereka Tuhan adalah hasil pemikiran manusia sendiri. Ya. Bantahannya gampang, ya. Pertama, kalau memang demikian, harusnya Tuhan itu sangat banyak. Karena masing-masing orang punya hayalan sendiri. Bantahan kedua, ya, ternyata Tuhan-Tuhan yang disembah bukan hayalan manusia, tapi sifat-sifatnya termaktub, disampaikan oleh para rasul, ya. Seperti Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam sifat-sifatnya jelas. Itu bukan khayalan manusia. Dia ada yang Nabi Isa maksudnya disembah oleh Nasara. Orang Nasara menyembah Nabi Isa. Dia bukan menghayalkan tentang Nabi Isa. Tapi Nabi Isa datang dalam riwayat-riwayat. Mereka tinggal beriman. Jadi bukan hasil karya mereka. Bukan hasil khayalan mereka. Karl Marx, dia melanjutkan Feuerbach. Kemudian dia mengatakan bahwasanya kenapa manusia butuh Tuhan? Ya, manusia butuh Tuhan agar tegar menghadapi kemiskinan, kesulitan hidup. Maka dihayalkanlah adanya surga. Ya, maksudnya apa? Manusia itu udah tenang aja, dunia sebentar ada surga, udah. Jadi dihayalkan, jadi kata dia Tuhan itu opium masyarakat. Opium itu suatu yang buat mereka berkhayal, buat mereka fly, ya. Supaya apa? Supaya mereka sabar dengan kehidupan yang susah. Sehingga dia mengatakan agama adalah opium masyarakat. Opium, ya. Merusak otak mereka sehingga mereka tidak mau beraktivitas, tidak mau menghadapi kesulitan, tidak mau menghadapi kenyataan, ya udah kita susah nanti sebentar lagi kita mati masuk surga. Sehingga dia bilang Tuhan tidak ada, itu hanya opium. Dia anti agama. Karl Marx ini ateis, ya. Sama dua-duanya ateis, ya. Ya, tapi modelnya berbeda. Makanya Karl Marx punya solusi yang ditawarkan. Karl Marx, ya, adalah sosialisme sebagai lawan dari kapitalisme. Karena dia tidak setuju dengan sistem gereja yang membuat kapitalisme hanya sebagian orang yang kaya, sebagian diskriminasi, sebagai lawan dari kapital. Nah, sosialisme itulah yang prakteknya disebut dengan komunis, ya, komunisme. Jadi saya katakan komunis bukan ateis, ya, bukan, tetapi komunis mengantarkan kepada ateis. Makanya seperti mungkin sebagian negara Cina, saya rasa juga komunis, mereka percaya dengan dewa-dewa, mereka percaya dengan Tuhan, ya. Beda mungkin dengan Rusia, ateis. Tapi maksud saya komunis tidak mesti ateis, tetapi komunis atau sosialisme ini dibentuk oleh seorang ateis namanya Karl Marx. Dan dari sini kita tahu bahwasanya ajaran sosialisme ini akan bertabrakan dengan banyak ajaran syariat. Dalam syariat ada Islam membolehkan ada pemilikan harta pribadi tetapi harus bayar zakat dan yang lainnya. Maka inilah menimbulkan ateis sama-sama sekedar filsafat. Adapun Friedrich
Nietzsche, ya, dia punya buku, ya. Kata orang dia sedang bermain-main, ada yang mengatakan itu beneran, ya. Tapi intinya dia meninggal tahun 25 Agustus 1900. Sangat lama. Dia punya dari orang Jerman, judulnya God is Tot, yang artinya Tuhan sudah mati, ya. Dia punya buku, judulnya, penulis buku, ya, Tuhan sudah mati. Ini dia mungkin jengkel dengan apa yang terjadi sehingga dia bilang Tuhan sudah mati. Kalau Tuhan hidup harusnya begini, harusnya begini, harusnya begini. Tuhan sudah mati. Ini namanya ilhad al-falsafi. Sekarang kita berbahas dengan ilhad al-ilmi, ya. Ilhad. Jadi bagaimana kita bantah Karl Marx? Kita bilang Karl Marx dia sedih dengan aturan gereja sehingga dia harus memunculkan aturan sosialisme. Tapi seandainya dia mengenal Islam, Islam mengatur harta dengan begitu baik. Seorang yang berusaha, ya, dia harus berhasil. Dia berhak memiliki. Yang tidak berusaha malas-malasan, ya sudah. Tetapi yang kaya harus bayar zakat. Yang kaya disuruh bersedekah. Sehingga tetap saja ada kesejahteraan. Meskipun kepemilikan dimiliki oleh sebagian dan sebagian miskin, ya. Sementara mereka praktekkan sosialisme, kata mereka semua orang harus tidak ada harta milik pribadi, harus milik bersama, harus sama rata. Kenyataannya juga tidak demikian. Apakah di Cina kemudian semuanya sama rata? Enggak, tetap ada orang-orang terkaya. Apakah Rusia semuanya sama rata? Tetap saja ada orang-orang yang kaya. Jadi sosialisme hanya kepada mayoritas, tapi sebagian tetap kapitalis. Intinya ini tidak bisa mewujudkan apa yang dia inginkan. Taib, ateisme ilm, maka ini terbagi menjadi dua. Atau di sini ada beberapa ini intinya teori-teori yang menunjukkan menurut mereka Tuhan tidak ada. Di antaranya teori Darwin. Yang kedua, para fisikawan teori terjadinya alam semesta. Teori Darwin, ya, bahwasanya manusia berasal dari satu benda, kemudian mengalami evolusi, kemudian terjadi berbagai macam bentuk, muncullah manusia, hewan, binatang, kemudian tumbuhan dan yang lainnya. Ini teori omong kosong, ya. Karena teori Darwin tidak bisa yang dibangun di atas teori evolusi, ternyata sangat tidak ilmiah dan banyak hal yang tidak bisa dijelaskan oleh Darwin, ya. Banyak hal tidak bisa dijelaskan oleh Darwin. Intinya manusia, kata dia, manusia berasal dari monyet. Bantahan, ya. Kita pertama monyet dari dulu, monyet tidak satu pun setelah 1000 tahun yang berubah jadi ganteng sedikit, tidak ada. Harusnya kalau mengalami evolusi, harusnya monyet-monyet lama-lama semakin apa? Ya, harusnya semakin apa? Semakin ganteng. Tapi monyet dari dulu tak aja gitu-gitu, tak aja monyet tidak berubah. Ya. Kemudian kata dia dari tidak sempurna menjadi sempurna. Ya, monyet dulu tidak sempurna menjadi manusia sempurna. Padahal ditinjau dari bayi monyet lebih hebat dari monyet dari bayi manusia. Bayi manusia ketika lahir enggak bisa apa. Bayi monyet sedikit-sedikit sudah loncat sana loncat sini. Terus dari sisi bayi monyet lebih sempurna, ya. Monyet lebih sempurna. Kemudian misalnya ini aja kesamaan bentuk saja. Sekarang kenapa? Pertanyaan ketiga, kenapa jerapah lehernya tinggi? Kata mereka, kata Darwin, karena jerapah butuh evolusi sehingga akhirnya lama-lama berubah adaptasi sehingga akhirnya lehernya tinggi. Lalu kambing juga butuh makanan yang tinggi. Kenapa kambing lehernya pendek sampai sekarang? Kenapa kambing lehernya enggak tinggi-tinggi? Dan Darwin juga tidak bisa membantah tentang apa? Teori insting atau naluri. Coba. Ya. Kenapa laki-laki tertarik sama perempuan? Darwin tidak bisa pernah menjelaskan.
Kenapa sapi jantan tertarik dengan sapi betina? Dari mana? Ini muncul dari mana insting tersebut? Ya, tidak ada. Semut lahir, ya, semut dilahirkan, ditinggal oleh bapak ibunya, ditaruh telur, tiba-tiba dia lahir dan dia tahu langsung bagi tugas. Ada semut pekerja, ada semut pejantan, ada semut ratu. Coba dari mana semut-semut ini tahu tugas-tugasnya? Nggak ada yang ngajarin. Insting Allah kasih tahu. Sementara kalau menurut teori dari ini dia harus belajar, harus evolusi, harus mengalami dan seterusnya. Dia lahir tanpa ayah, tanpa ibu. Bapak ibunya langsung kerja, mungkin sudah mati juga, tapi dia sudah bisa beraktivitas. Dari mana? Siapa yang ngajarin? Anak baru lahir, ya. Anak baru lahir tahu-tahu dia bisa nyedot puting susu ibunya. Siapa yang bisa ngajarin? Ya. Dari mana dia belajar? Apakah dia belajar dulu di janin dikasih tahu nanti kalau kamu lahir bakalan siapa? Insting. Dan ini tidak perlu evolusi, tidak perlu belajar, tahu-tahu manusia, hewan bisa melakukan demikian. Ini tidak pernah bisa jelaskan oleh Darwin. Kita tanya Darwin, kenapa monyet dulu rambutnya banyak, kenapa kita rambut nggak ada? Kata dia, karena dengan perubahan macam-macam kita tidak butuh rambut lagi, tidak butuh bulu-bulu. Loh, kenapa bulu di kepala masih ada, sementara bulu di tangan sudah tidak ada? Dia tidak bisa jawab. Dia bilang, ya karena bulu di atas, di kepala ini butuh, karena sering kebentur kepala, jadi butuh penahan. Nah, bukankah hidung kita lebih banyak kebentur, kenapa tidak ada bulu di hidung? Dia bingung juga. Terus kenapa ada bulu di kemaluan? Padahal itu tidak akan kebentur apa-apa. Kenapa ada bulu di kemaluan? Dia tidak akan bisa jawab. Kenapa laki-laki ada jenggot dan kumisnya, perempuan tidak ada? Kenapa? Apa keperluannya coba? Sama-sama manusia, sama-sama butuh perlindungan. Kenapa perempuan tidak ada jenggot dan tidak ada kumisnya? Kenapa laki-laki ada? Dia tidak pernah bisa jawab. Maka jawaban dia nanti, karena perempuan butuh cantik. Lah kalau butuh, itu masalah Tuhan berarti. Bukan masalah evolusi. Ya. Jadi intinya teori gagal dan banyak bantahannya sangat tidak logis. Sekarang dia hanya berusaha cocok logi, gotok-gotokin antara monyet dengan manusia. Sekarang lihat ribuan serangga. Dari mana proses berubah menjadi ribuan model serangga? Coba evolusinya bagaimana? Ada kecoak, ada ini. Coba prosesnya gimana? Enggak bisa dia jelaskan. Serangga pun enggak bisa. Kemudian ada hewan yang sama bentuknya, sama-sama unggas. Bebek, ayam sama burung. Bentuknya sama-sama ada sayap. Tapi ayam nggak bisa terbang, namun burung bisa terbang. Sejak ribuan tahun ayam gitu-gitu saja nggak bisa terbang. Harusnya dia sudah mulai bisa loncat-loncat, harusnya ya. Tapi kenyataannya nggak ada. Ini omong kosongnya Darwin ya. Mungkin dia mirip monyet sehingga dia berpendapat dengan seperti ini. Adapun teori alam semesta, maka banyak logika yang mereka ucapkan seperti teori Big Bang. Kemudian apa? Teori bintang kembar. Kemudian apa? Kabut nebula, ya. Kabut nebula atau nebula. Kemudian ada teori apa? Tetapnya alam. Dan lain-lain. Yang teori-teori ini semua hanyalah kalau kita katakan cuma hipotesa. Hipotesa, tidak ada buktinya. Tidak ada buktinya. Kalau mereka mengatakan ini suatu kepastian, kalau mereka mengatakan suatu kepastian, kenapa ada beberapa teori? Kenapa ada 6 teori? Saya lupa yang duanya lagi. Kalau ini suatu kepastian, kenapa ada 6 teori? Berarti tidak pasti, hipotesa. Bagaimana membuktikan? Anda ada yang pernah lahir waktu alam jadi? Nggak ada. Nggak ada yang bisa tahu. Kalaupun teori ini benar, tidak ada bertentangan dengan agama. Contoh, teori Big Bang. Big Bang apa katanya? Suatu benda yang sangat padat, kemudian meledak, kemudian mengembang, lama-lama menjadi alam semesta dan alam masih terus dalam kondisi berkembang. Kita bilang saya benar, taruhlah benar teori Anda. Tapi benda pertama ini yang bikin siapa? Yang padat. Kemudian kenapa dia mengembang? Yang mengembangkan siapa? Kalau seandainya dia tidak ada yang mengembangkan, harusnya dia diam terus. Kenapa dia mengembang? Dan ini yang mengadakan dia juga siapa? Bintang kembar, ada 1-2 benda besar bergerak, satunya saking panasnya meledak. Yang meledak mengitari yang tidak meledak. Taib, yang datangkan 2 barang ini siapa? Kenapa ini panas, kenapa ini enggak? Kenapa ini meledak, kenapa ini diam, kenapa ini mengitari? Yang bikin ini semua siapa? Harus taruhlah itu teori benar, pasti ada Tuhan yang mengadakan ini semua. Teori kabut, maunya kabut, dulunya kabut, kemudian makin madat, sama. Teori alam tetap juga, ini pun katanya alam tidak akan berubah-ubah. Yang bikin alamnya juga siapa? Intinya kalau teori ini benar pun, justru melazimkan adanya Tuhan. Kita katakan, kalau teori ini benar, justru melazimkan adanya Tuhan. Taib.
Baik, demikian saja apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita bertemu pekan depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.